Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kembali kita melanjutkan kajian rutin di Masjid As-Salam Minomartani dengan mengangkat tema sisipan. Yang ini di luar dari kajian Bulughul Maram, yaitu Riyadhus Shalihin, yaitu pembahasan adakah bid'ah hasanah. Baik, semoga setelah kita belajar ini pemahaman kita lebih bertambah, sehingga yang pertama kita punya sikap batin yang lebih tepat. Kemudian yang kedua, bagaimana menyikapi kondisi di lingkungan. Kita akan bicara terlebih dahulu tentang pengertian bid'ah. Apa itu bid'ah? Bid'ah secara bahasa artinya sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya dalam Al-Qur'an, Badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dialah zat yang menciptakan langit dan bumi, Badi', pencipta yang tanpa contoh sebelumnya. Sehingga Allah menciptakan langit dan bumi itu bukan niru yang lain. Belum ada langit dan bumi sebelumnya, belum ada makhluk seperti manusia sebelum Allah ciptakan Adam. Lalu Allah ciptakan mereka tanpa ada pendahulu sebelumnya. Disitulah makna badi', sehingga Allah menciptakan tanpa ada contoh sebelumnya. Kalau kita perhatikan, manusia sekarang punya kemampuan mengembangkan teknologi. Lalu mereka buat robot, mereka bikin animasi-animasi. Rata-rata semuanya itu niru siapa, Pak? Ciptaan Allah. Sehingga robot yang dibuat oleh manusia itu bentuknya ya sebagaimana makhluk yang kita kenal. Baik yang bentuknya seperti manusia atau yang bentuknya seperti binatang. Karena semua makhluk tidak bisa menciptakan tanpa ada contoh sebelumnya. Kalaupun makhluk misalnya bisa membuat sesuatu, ada contoh sebelumnya. Itu pun kemampuan dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita bisa lihat makna bahasa dari kata bid'ah seperti kata badi', yaitu menciptakan tanpa ada contoh sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakan Nabi Muhammad, ma kuntu bid'am minar rusul. Aku bukanlah rasul yang bid'ah. Bukan rasul yang bid'ah maksudnya bukan rasul yang pertama kali. Sebelum Nabi Muhammad SAW sudah ada rasul belum? Sudah. Maka kenapa kalian merasa heran ketika ada rasul, padahal sebelum aku juga sudah banyak rasul? Mereka mau menerima Musa sebagai rasul, mau menerima Nabi Sulaiman sebagai rasul, mau menerima Ibrahim sebagai rasul. Lalu kenapa Nabi Muhammad SAW enggak diterima sebagai utusan Allah? Padahal beliau bagian dari deretan manusia-manusia pilihan yang ditunjuk oleh Allah sebagai utusannya. Sehingga ayat ini berisi perintah untuk Nabi SAW, sampaikan ya Muhammad, ma kuntu bid'am minar rusul. Aku bukanlah rasul bid'ah. Bid'ah di sini artinya apa? Yang pertama kali, tanpa ada pendahulu sebelumnya. Aku bukanlah Rasul yang pertama kali yang tidak ada pendahulu sebelumnya.
Tapi beliau adalah Rasul sebagaimana dulu sudah ada Rasul. At-Turtushi, beliau ulama mazhab Maliki, mengatakan, qulna, kami katakan, aslu hadhil kalimah minal ikhtira'. Asal dari kata ini, yaitu kata bid'ah tadi, atau badi' atau kata bid'an, adalah berasal dari makna al-ikhtira', menciptakan sesuatu yang baru, yaitu sesuatu yang muncul sebelumnya dan tidak ada contoh ihtada atau uhtudhiya yang diikuti, dan tidak ada sesuatu yang serupa dengannya. Ini makna bahasa dari kata bid'ah. Baik, jadi prinsipnya secara makna bahasa, bid'ah itu artinya apa? Sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Bapak pegangi kalimat ini ya, karena mungkin nanti akan kita pakai. Selanjutnya, bid'ah secara istilah syariat. Definisi yang paling terkenal sampai saat ini adalah keterangan Abu Ishaq Asy-Syatibi. Abu Ishaq Asy-Syatibi rahimahullah pernah menyebutkan, bid'ah itu pengertiannya adalah tariqatun fid din mukhtara'atun tudahi syari'ata atau tudahi syar'iyyah yuqsadu bis suluki 'alaiha al-mubalaghah fit ta'abbudi lillahi subhanahu. Bid'ah, kata beliau, bid'ah adalah suatu tariqah, suatu jalan, cara yang baru, fid din, dalam masalah agama, mukhtara'ah, yang dibuat-buat, tudahi syar'iyyah, yang menyerupai cara yang disyariatkan, menyerupai syariat. Qasadu bis suluki 'alaiha, di mana tujuan perbuatan itu dilakukan adalah al-mubalaghatu fit ta'abbud, beribadah melebihi batas atau bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuannya untuk ibadah, bukan untuk main-main, bukan untuk bersenang-senang, karena perbuatan semacam ini bukan model perbuatan yang sejalan dengan hawa nafsu. Sehingga misalnya kamu harus zikir sambil joget-joget, sambil apa, semalam suntuk, enggak boleh mandek. Nah, itu kan enggak seneng tuh orang ya. Antara goyang-goyang karo turu, enak mana, Pak? Dia akan lebih milih tidur. Tapi kenapa dia seperti itu? Karena ada harapan, ingin mendapatkan janji yang dia yakini dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah tidak pernah menjanjikan adanya harapan untuk amal seperti itu. Baik, itu salah satu di antara contohnya. Karena itu Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, di antara contoh praktek bid'ah yang dilakukan oleh tokoh agama di zaman Bani Israel setelah Nabi Isa. Apa namanya? Namanya apa? Rahbaniyah. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Hadid ayat 27. Coba Bapak Ibu lihat di baris yang ketiga. Thumma qaffayna ala atharihim birusulina wa qaffayna bi'isa bani Maryam wa atainahu al-injila fi qulubil ladzina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmah. Terus kalimat lanjutannya, wa rahbaniyatan ibtada'uha, dan praktek rahbaniyah ibtada'uha yang mereka buat-buat. Allah sebut bid'ah ini dengan ibtada'a. Praktek rahbaniyah yang merupakan bid'ah yang mereka buat-buat. Ma katabnaha alaihim, kami tidak pernah wajibkan itu kepada mereka. Lalu tujuannya apa? Illa batigha'a ridwanillah. Tujuan mereka untuk mencari ridha Allah.
Rohbaniyah itu apa? Hah? Bertekad untuk tidak menikah sampai mati. Sehingga mereka harus memaksa diri untuk banyak beribadah, menahan diri dari gejolak hawa nafsu, full untuk ibadah, padahal Allah tidak pernah wajibkan seperti itu. Tidak pernah ada perintah seperti itu, tapi mereka buat-buat dengan tujuan ibtigha ridwanillah, dalam rangka menambah pahala, mencari ridha Allah. Ini contoh praktek bid'ah yang dilakukan oleh para rahib-rahib yang mereka tidak mau nikah. Baik. Nah, dari situlah kita bisa lihat kenapa orang melakukan bid'ah, tujuannya untuk ibadah. Dilihat dari tujuan, mulia enggak, Pak? Ya. Tapi dilihat dari cara, Allah tidak membenarkan perbuatan rahib ini. Tidak menikah dengan niat ibadah itu boleh enggak? Hah? Dalam syariat kita justru dibalik, menikah untuk tujuan ibadah. Maka nikah itu sunnah Nabi SAW. An-nikahu sunnati, nikah itu sunnahku. Sehingga kita dimotivasi untuk nikah. Yang jomblo-jomblo dinikahkan. Karena tidak menikah ini kebiasaan buruk yang dilakukan oleh para rahib-rahib, dan dikatakan oleh Allah ibtada'uha. Itu pun diniatkan untuk ibadah. Nah, kita lanjutkan. Kemudian batasan bid'ah yang disebutkan dalam hadis. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang mengada-adakan sesuatu fi amrina hadza, dalam urusanku ini, yaitu dalam urusan agama, ma laysa minhu, yang bukan bagian darinya, fahuwa raddun, maka perbuatan itu tertolak. Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan hadis ini, maka bid'ah itu ada 3 batasan. 1, man ahdatsa. Batasan yang pertama adalah ihdats. Yang kedua, fi amrina hadza, dalam urusanku ini, yaitu dalam urusan agama. Karena kalau urusan dunia, Nabi SAW mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih ngerti tentang urusan dunia kalian. Beliau tidak ngurusi urusan dunia. Ma laysa minhu ma laysa fihi, dan itu bukan bagian dari agama, artinya tidak ada dalilnya. Nah, dari sini kita bisa catat ya, terkait batasan bid'ah. Batasan bid'ah menurut hadis Aisyah. Apa saja tadi? 1, al-ihdats, itu sesuatu yang baru. Kalau bukan sesuatu yang baru, bukan bid'ah secara syar'i. Misalnya dulu sudah pernah ada di zaman Nabi SAW, lalu lupa orang, nggak pernah dipelajari, nggak pernah diamalkan, hilang. Kemudian ada salah satu di antara ulama atau kiai yang mengangkat kembali di masyarakat. Seperti ini sunnah, yang benar tuh kayak gini, ditunjukkan. Maka saat amalan itu diajarkan, padahal sebelumnya orang nggak tahu, itu bid'ah atau bukan? Bukan. Kenapa? Dulu sudah ada, bukan sesuatu yang baru. Yang kedua, fi amrina hadza, dalam urusanku ini, dalam urusan
agama. Kalau dalam urusan dunia bukan bid'ah. Sehingga orang membuat hal yang baru dalam urusan agama bid'ah atau bukan? Bukan. Dalam urusan dunia, orang buat sesuatu yang baru dalam urusan dunia itu bukan bid'ah. Baik. Coba bedakan ini ya. Mengubah tata cara ibadah menggunakan teknologi untuk ibadah. Insyaallah beda ya. Baik. Yang bid'ah yang mana? Yang ini, mengubah tata cara ibadah. Mengubah itu bisa nambahi, bisa ngurangi dengan keyakinan. Kalau ngurangi bukan dengan keyakinan, itu tidak mengubah ya. Misalnya, loh bapak kok kalau takbiratul ihram nggak angkat tangan, males. Nah itu beda lagi ya. Misalnya, kamu kalau tasyahud kok nggak angkat telunjuk jari, kesel, nah, capek dia. Soal ngene tok wis capek. Sehingga pada posisi ketika dia mengurangi bukan karena keyakinan, itu bukan bid'ah. Lain halnya kalau begini, kamu kalau sholat kok nggak sedekap, loh yang benar itu. Nah itu beda. Kalau sholat nggak boleh sedekap. Nah keyakinan itu mengubah karena dia mengurangi tata cara yang diajarkan Nabi SAW dengan keyakinan itu yang benar. Baik, yang kedua, menggunakan teknologi untuk ibadah. Boleh nggak ini Pak? Boleh? Boleh, sah-sah saja. Maka kalau ada orang yang komentar misalnya, wah, dikit-dikit kok bid'ah, berarti nanti nek haji nganggo onto, umroh pakai onto, bukan pakai pesawat. Nah ini contoh orang yang tidak bisa membedakan dua hal ini. Orang khutbah pakai mikrofon, boleh nggak? Boleh. Salat menggunakan pengeras suara, boleh? Boleh. Tujuannya apa? Untuk kemaslahatan bersama, dengar makmum. Dan yang sejatinya dia menggunakan teknologi untuk ibadah, bukan mengubah tata cara ibadah. Salat pakai mikrofon dan nggak pakai mikrofon caranya sama nggak? Sama. Namun kenapa menggunakan mikrofon? Memudahkan agar para makmum bisa mendengar suara imam. Dan itu tidak bisa kita sebut sebagai bid'ah. Dan masih banyak yang semisal. Selanjutnya, yang ketiga, tidak ada dalilnya, ma laisa fihi, tidak ada dalilnya. Nah, kalau tiga unsur ini terjadi pada sebuah perbuatan, maka perbuatan itu bid'ah menurut batasan bid'ah dalam hadis Aisyah. Ya? Baik, selanjutnya. Ini masih panjang ya. Saya nyiapin ini kemarin biar jamaah bisa mendapatkan materi lebih komplit, maka saya siapkan artikel sedikit ini. Hadis Jabir bin Abdullah. Kita akan sebutkan beberapa hadis yang menyinggung kata bid'ah. Hadis Jabir bin Abdullah. Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam khataba yauman. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah pada satu hari tertentu. Faqala, lalu beliau bersabda, amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah. Amma ba'du, sesungguhnya hadis terbaik adalah Al-Quran. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut Al-Quran dengan hadis. Al-Quran disebut hadis. Kok bisa Pak Al-Quran disebut hadis? Karena Quran itu isinya
kalimat-kalimat yang bisa dibaca, yang bisa disampaikan, sebagaimana hadis pembicaraan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut Al-Qur'an dengan hadis. Anda lihat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadis." Mungkin kau akan bunuh diri dengan melihat tindakan jahat mereka ketika mereka tidak beriman bihadzal hadis, dengan hadis ini. Hadis ini maknanya apa? Kitab ini. Allah sebut Al-Quran dengan hadis. Baik. Nabi SAW mengatakan, fa inna khairal hadithi kitabullah. Sesungguhnya hadis terbaik adalah kitabullah. Wa khairal, ini bacanya apa ini? Ada dua cara. Bisa dibaca wa khairal huda, hudan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa dibaca wa khairal hadi, hadiyu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para khatib bisa baca wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan sejelek-jelek urusan agama adalah yang baru. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua bid'ah itu sesat. Baik, hadis ini sahih riwayat Muslim. Lalu hadis yang kedua, hadis dari Irbad bin Sariyah yang kemarin sudah kita baca. Dan karena kita baca hadis ini, kemudian kita mengkaji tentang bid'ah. Rasulullah SAW berpesan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Waspadalah kalian dengan perkara baru dalam masalah agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun, karena semua perkara baru dalam masalah agama itu bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan semua bid'ah itu sesat. Baik. Sekarang kita fokus pada kalimat semua bid'ah itu sesat. Mendengar kalimat seperti ini, kira-kira perasaan Bapak Ibu gimana? Hah? Menerima atau gak nyaman atau gimana? Menerima? Menerima ya. Ada nggak orang yang nggak nyaman mendengar kalimat ini? Ada? Banyak. Saestu. Banyak ya. Saya nggak bisa bayangin kalau ada orang mendengar kalimat ini terus dia nggak terima. Andaikan dia hidup di zaman Nabi SAW, lalu beliau menyampaikan ini khutbah ya, dan itu muqaddimah yang sering. Karena ini konteksnya muqaddimah khutbah. Seperti Jabir tadi bercerita, Nabi SAW menyampaikan seperti itu, lalu DKM masjid protes, ya Rasulullah, di briefing dulu nabinya. Masya Allah, tolong nanti jangan nyinggung kata-kata seperti ini. Maka penghormatan kita kepada Nabi SAW, kita menghormati sabda-sabda beliau, hadis-hadis beliau. Dan di antara tahap yang pertama adalah kita menerima. Ya, saya menerima kalimat itu Pak, harus, karena ini sabda Nabi SAW. Nah, masalah takwilnya nanti dulu, diterima dulu ya. Karena ada sebagian orang yang alergi dengan kalimat, jangan nyinggung kata bid'ah lah, gak enak dirungokno. Kok bisa toh Pak? Jangan kayak gitulah Pak. Ini sabda Nabi SAW. Sehingga mau tidak mau Muslim tidak boleh untuk tidak suka. Mau tidak mau dia harus menerima. Sebab ini sabda Nabi SAW. Andaikan kata bid'ah itu perkataan ulama, mungkin akan kita hindari. Tapi ini sabda Nabi SAW, dan kalimatnya cukup tegas.
wa kullu bid'atin dhalalah. Dan semua bid'ah itu sesat. Sehingga karena kalimatnya tegas, maka sikap yang tepat dalam hal ini ya, Anda terima dulu ini sebagai sabda Nabi SAW. Jangan sampai ada perasaan emosi, alergi dan seterusnya, sebab ini hadis sahih. Udah? Nah, setelah diterima baru kita bahas tentang arti dari kata kullu bid'atin. Saya tidak menutupi bagian manapun. Nah, itu ditutup-tutupi, itu mungkin ada perkataan ulama yang enggak disampaikan. Maka saya sampaikan yang saya tahu ya, walaupun dengan keterbatasan waktu, sehingga saya kutipkan yang inti-inti saja. Kita akan membahas makna kata kullu. Ini kan yang sudah lama jadi perdebatan. Sehingga kata kullu bid'atin dolalatun, semua bid'ah itu sesat. Nah, kullu di sini apakah mencakup keseluruhan atau ada yang dikecualikan? Sehingga enggak semua, ada yang dikecualikan. Ataukah semua tanpa kecuali? Kita lihat keterangan beberapa ulama yang di sini saya cantumkan, dan nanti selanjutnya Bapak bisa menilai. Ketika mereka berbeda dalam menafsirkan kullu, mereka punya pemahaman yang berbeda dalam menafsirkan kata bid'ah. Baik, coba kita baca ini ya. Qala An-Nawawi rahimahullah, Imam An-Nawawi rahimahullah, dan ini dalam syarah Sahih Muslim. Karena tadi hadis Jabir itu di Sahih Muslim. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu sesat. Kata beliau, hadza amun makhsus. Kata kullu itu kata yang bermakna umum, tapi ada yang dikecualikan. Namun ada pengecualiannya, amun makhsus. Wal murad, karena dia amun makhsus, umum yang ada pengecualiannya, maka maksud dari hadis adalah ghalibul bid'ah, mayoritas bid'ah itu sesat. Bukan semua bid'ah sesat. Baik, ini pendapat siapa? An-Nawawi. Sekarang coba kita lihat. An-Nawawi yang menyampaikan ini, kemudian maksud bid'ah yang beliau pahami itu bid'ah dari sisi apa? Dari sisi bahasa atau dari sisi syariat? Kata beliau, qala ahlul lughah, mengatakan, hiya kullu syai'in amila ala ghairi mithalin sabiq. Bid'ah adalah semua perbuatan yang dilakukan tanpa contoh sebelumnya. Semua perbuatan tanpa contoh sebelumnya. Qala al-ulama, kata para ulama, al-bid'atu khamsatu aqsam. Bid'ah itu ada 5 macam. 5 macam itu 5 hukum syar'i tadi. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Nah, beliau menyebut bid'ah wajib, bid'ah sunnah, bid'ah haram, bid'ah makruh, bid'ah mubah. Baik. Sehingga ketika beliau menyebut bid'ah itu ada 5 hukum. Ada yang wajib. Kok ono Pak bid'ah wajib? Maka lihat dulu. Di sini Imam An-Nawawi rahimahullah sedang menyinggung bid'ah dari sisi makna bahasa. Lalu contohnya apa? Faminal wajibah. Di antara contoh bid'ah yang wajib adalah nazmu adillatil mutakallimin lirraddi 'alal mulahidah wal mubtadi'in. Wa shibhu dzalika, kata beliau, contoh bid'ah wajib adalah menyusun argumen akidah dengan pendekatan ilmu kalam di sini.
Beliau menggunakan pendekatan ilmu kalam. Kalau pakai dalil kan bukan bid'ah ya. Tapi pakai pendekatan logika. Untuk membantah para ateis dan ahli bid'ah. Bid'ah yang wajib adalah menyusun argumen dengan logika untuk membantah para ahli bid'ah. Jadi maksudnya gimana? Maka kata bid'ah di depan dengan kata bid'ah di belakang ini beda. Sehingga tadi saya minta Bapak Ibu nyimpen definisi bid'ah secara bahasa. Apa tadi Pak? Perbuatan yang belum ada contoh sebelumnya. Nabi SAW ketika membantah orang yang menyimpang itu pakai wahyu, pakai dalil. Para sahabat juga pakai dalil. Mereka tidak menggunakan pendekatan ilmu filsafat. Nah, kata An-Nawawi rahimahullah, contoh bid'ah yang wajib adalah menggunakan pendekatan ilmu kalam, ilmu mantik untuk membantah orang ateis dan para ahli bid'ah. Itu bid'ah wajib. Bid'ah membantah bid'ah. Sehingga bid'ah yang pertama maknanya apa? Secara makna bahasa, sesuatu yang baru. Seperti ini nggak dipakai oleh para sahabat. Sahabat kalau bantah orang sesat ya pakai dalil, bukan pakai logika, tapi pakai dalil. Dalilnya kayak gini, nggak boleh. Ada orang yang tanya sama Aisyah, dan kadang kita membaca jawaban para sahabat, mungkin orang sekarang belum bisa menerima, Pak. Baik, coba kita lihat contoh berikut ini. Annamra'atan qalat li Aisyah. Ada seorang wanita yang tanya sama Aisyah, tajzi ihdana salataha idza tahurat. Apakah kita para wanita yang mengalami haid kemudian suci itu harus mengganti sholat yang pernah kita tinggalkan? Dalam kalimat yang lain, Aisyah itu ditanya, ma balul haid taqdis shaum wala taqdis shalah. Wanita haid itu kenapa kok mengkodok, kok nggak dikodok? Wong sama-sama ibadah. Sehingga orang ini bertanya karena logikanya merasa aneh. Dia nggak puasa, dia nggak sholat, ini disuruh kodok, ini kenapa nggak disuruh kodok? Wong sama-sama ibadah. Coba jawaban Aisyah apa? Faqalat, maka Aisyah bertanya, aharuriyatun anti, apakah kamu wanita khawarij? Karena khawarij itu punya fikih, punya pemahaman sholat bagi wanita haid dikodok. Jadi kalau ibu-ibu haid selama 10 hari, nanti kodok sholat 10 hari. Itu khawarij. Qultu, si penanya ini mengatakan, lastu biharuriyah, aku bukan wanita khawarij. Walakinni as'al, tapi aku bertanya, mempertanyakan. Dan itu kan pakai logika. Apa kata Aisyah? Kana yusibuna, kami dulu mengalami haid. Kana yusibuna dzalika, kami mengalami haid. Fa nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah. Lalu kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan kami tidak diperintahkan mengqadha salat. Ya wis itu toh. Ya aturannya kayak gini. Cara gampang kayak gitu ya. Ini kok bisa yang ini diperintahkan qadha, yang ini enggak usah qadha? Ya memang aturannya kayak gitu. Aisyah cuma ngasih alasannya gitu. Itu kan bukan alasan logika, Pak. Tapi pakai apa? Dalil. Mungkin orang sekarang jawabannya enggak memuaskan. Karena logika saya belum bisa menerima. Saya enggak nangkap yang mungkin alasan seperti itu. Tapi sahabat ketika mereka menjelaskan penyimpangan, mereka menyebut dalilnya seperti ini. Kowe nampa gak nampa karepmu kan.
Karena bagi mereka dalil itu sudah final. Sehingga jangan kamu bermain logika ketika sudah ada dalil. Mereka tidak menjelaskan sisi logisnya itu kayak gini loh ya. Mereka tidak menjelaskan seperti itu. Tapi mereka hanya menyampaikan dalilnya seperti ini. Nah, bisa dipahami ya. Sehingga kita bisa juga paham dari perkataan An-Nawawi. Kenapa beliau sebut ini sebagai bid'ah, membantah orang ateis dan para pelaku bid'ah dengan logika. Karena metode seperti itu tidak dilakukan di masa silam. Itu hal yang baru, metode belakangan. Dan itu beliau sebut apa? Bid'ah yang wajib. Lalu wa minal mandubi, dan contoh bid'ah yang sunnah, tas ilmi, menulis kitab-kitab ilmu, wa bina'ul madaris warrabti wa ghairi dzalik, kemudian membangun sekolah-sekolah dan tempat belajar dan yang semacamnya. Yang itu tidak pernah ada di zaman Nabi SAW, tapi para ulama melakukan itu. Sehingga itu hal yang baru, disebut bid'ah yang sunnah. Ya? Wa minal mubah, sekarang yang mubah, coba lihat yang mubah. Wa minal mubah, bid'ah yang mubah, at-tabassutu fi alwanil at'imah wa ghairi dzalika, membuat aneka ragam makanan. Sehingga menyediakan aneka ragam makanan itu bid'ah yang mubah. Di zaman Nabi SAW onone mengkurmo karo napa? Ya, makanan-makanan masa silam yang terbatas. Sekarang Masya Allah, nastar, kastengel, terus dan aneka yang lain yang kita nggak tahu namanya. Iki apa toh? Mbah dijengeni kipo. Kipo ya? Tahu kipo? Iki apa? Karena orang ngerti jenenge ya wis kayak kipo ngono. Jadi menyuguhkan makanan yang berwarna-warni itu kata An-Nawawi bid'ah mubah. Jadi kira-kira kata bid'ah di situ dipahami apa? Bahasa. Bid'ah dalam makna apa? Bahasa. Wal haram wal makruh zahiran. Sementara bid'ah yang haram dan makruh zahirani, ya itu sudah jelas bentuknya. Kita tahu contoh yang makruh dan yang haram seperti apa. Sehingga beliau tidak menyebutkan contohnya. Udah? Jadi kita memang mengakui ada sebagian ulama yang memaknai kata kullu bid'atin dhalalah. Kullu di situ tidak menunjukkan makna umum. Ada pengecualian. Contohnya Imam An-Nawawi. Tapi lihat, An-Nawawi ketika menafsirkan kullu bahwa itu dikecualikan, beliau memahami bid'ah sebagai bid'ah dalam makna bahasa, bukan bid'ah dalam makna syar'i yang bentuknya menandingi aturan syariat. Sekarang kita lihat keterangan Abu Ishaq Asy-Syatibi. Abu Ishaq Asy-Syatibi pernah menjelaskan qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dhalalah mahmulun 'indal ulama, dipahami oleh para ulama ala umumihi, dengan makna umum. La yustathna, tidak ada pengecualian, minhu syai'un albattah, tidak ada pengecualian sama sekali. Walaysa fiha ma huwa hasanun aslan, maka tidak ada yang baik. Id la hasana illa ma hasanahu syar'u, karena tidak ada yang dinilai baik kecuali yang dinilai baik oleh syariat. Wala qabiha illa ma qabbahahu syar', dan tidak ada yang buruk kecuali yang dinilai buruk oleh syariat. Begitu? Baik. Berarti dari sini keterangan Abu Ishaq Asy-Syatibi yang beliau dengan An-Nawawi ya selisih
mungkin 100-an tahun. An-Nawawi kan di abad 7, Abu Ishaq awal abad 8. Ya. Sehingga kata Abu Ishaq Asy-Syatibi rahimahullah, beliau mengatakan bahwa yang namanya kullu bid'atin dhalalah itu mencakup semua bid'ah tanpa pengecualian. Baik. Berarti di sini beliau memahami bid'ah dari sisi mana? Syariat. Kesimpulannya begini. Dari polemik makna kullu, dan ini cukup banyak di YouTube ya. Kullu artinya gini, ini cukup banyak di YouTube. Dan kita nggak ngotot-ngototan. Dan kita sudah paparkan tadi pendapat 1 dan pendapat 2. Jadi intinya begini, jika ada sebuah amalan yang baru, amalan baru ini, maka pertanyaan yang pertama adalah, itu urusan agama ataukah urusan dunia? Kalau dia urusan dunia, berarti bukan bid'ah secara syar'i. Begitu ya? Bukan bid'ah secara syar'i. Nah, kalau ada ulama yang menyebut itu bid'ah, berarti dipahami bid'ah secara bahasa. Jika disebut bid'ah, itu dipahami bahasa ataukah syar'i. Kalau dia dipahami secara bahasa, maka itu bukan bid'ah. Sehingga kalau perbuatan itu kita sepakat ini bid'ah, ya sudah, jelas gak ada yang baik. Tapi kalau perbuatan itu disebut bid'ah secara bahasa, tapi hakikatnya itu bukan bid'ah, boleh kita katakan ada yang wajib, ada yang sunnah, dan seterusnya. Sehingga saya menduga, andaikan Imam An-Nawawi ketemu mikrofon, mungkin beliau akan menyebut ini bid'ah. Tapi beliau sebut bid'ah sunnah, karena ini tujuannya sama seperti nulis kitab dan seterusnya. Begitu ya. Nah, andaikan beliau ketemu proyektor, mungkin beliau akan mengatakan bid'ah. Sebagaimana beliau menyebut menghidangkan aneka ragam makanan itu bid'ah yang mubah. Selanjutnya, tapi kan di sana ada perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan sebuah pernyataan yang sangat terkenal, dan ini yang sering dijadikan sebagai dalil adanya bid'ah hasanah, yaitu kalimat ni'mal bid'atu hiya. Sebaik-baik bid'ah adalah praktek ini. Ceritanya seperti ini, langsung saya bacakan terjemahannya. Dari Abdurrahman bin Abdul Qari. Dia adalah orang yang pada masa Umar bekerja bersama di Baitul Mal. Abdurrahman bercerita, di satu malam bulan Ramadan, Umar pernah keluar dan beliau bersama Abdurrahman bin Abdul Qari. Fatafa bil masjid, lalu Umar keliling-keliling masjid, sementara orang yang berada di dalam masjid auzaun mutafarriqun, mereka terpencar di banyak titik. Ada yang sholat di sini, ada yang sholat di sana, ada yang sholat di sana. Dan di zaman Umar Masjid Nabawi sudah diperlebar. Yusalli rajulu li nafsihi wa yusalli rajulu fa yusalli bi salatihi rahtu. Ada orang yang sholat sendirian, ada orang yang ngimami sekelompok orang. Jadi terpencar di banyak titik. Itu Ramadan saat mereka qiyamul lail. Faqala Umar, lalu Umar mengatakan, wallahi inni la adhunnu law jama'na haula'i ala qari'in wahidin lakana amthal. Aku merasa kalau mereka kita gabungkan dengan satu imam kayaknya lebih baik. Tsumma azama Umar ala dzalik, maka Umar, dan ada yang menyebutkan ini setelah 2 tahun beliau jadi khalifah. Berarti di tahun pertama enggak ada, tahun kedua baru beliau punya inisiatif seperti itu.
Akhirnya beliau perintahkan Ubay bin Ka'ab untuk ngimami mereka di bulan Ramadan. Umar keluar sementara masyarakat sedang sholat diimami Ubay. Faqala, lalu beliau mengatakan, ni'mal bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Nah. Lalu apa makna kalimat sebaik-baik bid'ah adalah ini? Ucapan Umar, ni'mat al-bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini, dijelaskan oleh para ulama yang dimaksud adalah bid'ah secara bahasa, bukan bid'ah dalam makna syar'i. Namun bid'ah secara bahasa. Karena saat malam berjamaah di bulan Ramadan, salat malam berjamaah di bulan Ramadan pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja beliau tidak teruskan sampai beliau wafat karena khawatir diwajibkan. Sebab ketika itu wahyu masih turun. Kalau rutin seperti ini, rutin tarawih rutin. Nanti kalau ada wahyu yang mewajibkan kan berat bagi generasi setelahnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sengaja tinggalkan, khawatir diwajibkan. Nah, begitu beliau meninggal, kekhawatiran itu masih ada enggak? Enggak ada. Kenapa? Sudah tidak ada lagi wahyu. Nah, di saat itulah oleh Umar ditumbuhkan atau diadakan kembali. Nah, karena itu yang paling banyak dibicarakan dalam hal ini adalah ucapan Umar yang menyebut bid'ah dengan status sesuatu yang baik. Sebutan bid'ah di sini wahadi tasmiyatun lughawiyah. Sebutan bid'ah di sini bid'ah secara bahasa, bukan bid'ah secara syar'i. Karena bid'ah secara bahasa ta'ummu kullama fa'ala ibtidaan, mencakup semua perbuatan yang dilakukan pertama kali tanpa. Sedangkan bid'ah secara syar'i adalah kullu ma lam yadulla alaihi dalilun syar'i, perbuatan yang tidak didukung oleh dalil yang syar'i. Ya. Insyaallah dipahami ya. Alhamdulillah. Masih panjang Pak, tapi saya akhiri dengan perkataan Imam Asy-Syafi'i. Harmalah bin Yahya pernah menyampaikan, aku pernah mendengar Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan, al bid'atu bid'atan, bid'ah itu ada dua, bid'ah yang dan bid'ah yang tercela. Fama wafaqas sunnah, yang sejalan dengan sunnah, fahuwa mahmudun, itu bid'ah yang terpuji. Apa ada Pak bid'ah yang sejalan dengan sunnah? Maksudnya apa? Bid'ah secara bahasa, perbuatan baru yang sejalan dengan sunnah, seperti praktek Umar itu. Salat tarawih itu bid'ah enggak? Tidak. Tapi kenapa Umar menyebut bid'ah? Bid'ah secara bahasa. Ini baru, yang dulu kita enggak pernah melakukannya, sekarang kita lakukan. Meskipun dulu pernah dilakukan oleh Nabi SAW, kemudian ditinggalkan. Di zaman Abu Bakar enggak ada, 2 tahun setelah zaman Umar baru muncul. Sehingga mungkin jaraknya ada 4 tahunan praktek, bisa jadi lebih. Abu Bakar 2 tahun, 2 tahun setelah itu Umar. Dan kita enggak tahu tarawih terakhir yang dikerjakan Nabi SAW tahun berapa. Cuman beliau ketika qiyam Ramadan itu hanya berapa hari? 3 hari. Wa ma khalafa sunnah fa huwa madhmumun, sementara bid'ah yang menyalahi sunnah itulah yang tercela. Dan di sini maksudnya adalah bahasa. Sehingga ulama yang membagi bid'ah, ada bid'ah yang baik dan buruk, itu dipahami sebagai bid'ah secara makna bahasa, bukan bid'ah dalam makna syariah. Wallahu alam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pas jam 6. Baik, insyaallah enggak ada pertanyaan kan?
Gimana Pak? Diskusinya besok saja ya. Jadi ini biar lerem dulu ya. Sehingga kalau mau diskusi besok saja ya. Besok saja InsyaAllah Kamis depan mudah-mudahan nanti kita bisa diskusi. Jadi judulnya apa besok Kamis depan? Mosok diskusi bid'ah. Bedah ya. Ya, bolehlah. Nanti kita insyaallah lanjutkan lagi. Karena sebenarnya masih panjang dan ini hanya saya sebutkan kutipan yang kira-kira urgent untuk disampaikan. Nah. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.